Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat. Perjalanan hari ini adalah hari Senin 2 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengosongkan Diri. Firman Tuhan ternabi dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sama dengan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bagaimana hidup mengosongkan diri, berpuasa kepada dosa, berpuasa kepada kebiasaan-kebiasaan buruk, dan mengisi dengan perkara-perkara yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat, perjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yesus mengosongkan dirinya memiliki makna dan arti yang sedemikian dalam dan sangat luas. Apa yang dimaksud dengan mengosongkan diri? Artinya, tidak ada lagi menempatkan dirinya sebagai Allah yang perlu disembah, Allah yang tinggi, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang tidak tersentuh. Namun Yesus datang sebagai Allah yang bisa dilihat. Yesus datang sebagai Allah yang bisa diajak bercakap-cakap. Yesus datang sebagai Allah yang bisa makan minum bersama-sama dengan manusia. Mengapa demikian? Karena Yesus mengambil rupa sebagai manusia, sebagai seorang hamba, dan mengalami seluruh proses-proses keterbatasan manusia. Kalau tidak makan lapar, kalau tidak minum haus, kalau kena terik matahari kepanasan, dan kalau mendapatkan cuaca dingin yang bersangkutan bisa kedinginan. Dan kalau kemudian digigit oleh nyamuk juga bisa merasakan gatal. Seluruh apa yang dialami oleh manusia sama persis juga dialami oleh Yesus. Karena Yesus mengambil 100% di dalam kemanusiaannya hadir ke dalam dunia. Bukan kemudian menjadi manusia, namun menjadi sebuah pribadi sakti. Sama seperti cerita-cerita dongeng atau fiksi yang kita pernah baca. Tetapi benar-benar Yesus mengambil rupa sebagai manusia. Dan kemudian dalam proses sebagai manusia, dia menanggung seluruh dosa-dosa manusia. Ditanggungan kepada dirinya. Sehingga kemuliaan dirinya, yang namanya raja saja perlu tunduk, disembah, dipuja-puja. Kalau berjalan perlu di karpet merah. Kalau melewati katakanlah sebuah keramaian, orang bersorak-sorak, bertepuk tangan. Kita melihat ada satu presiden komunis yang ada di dunia ini. Begitu dipuja, sampai membelakangi patungnya saja, itu bisa terkena hukuman yang sangat berat. Tetapi Yesus dikatakan mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan taat sampai mati di atas kayu salib. Apa makna pembelajaran yang kita lihat di dalam bagian ini? Kalau kita menilainya dari sudut Kristus sendiri, bagaimana Allah yang sangat rendah hati. Saya tidak pernah menemukan satu sosok yang sedemikian rendah hatinya, sampai benar-benar kepada titik yang terlendah. Sementara Allah itu adalah pemilik ketinggian, pemilik kemuliaan, pemilik kekuasaan. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada dirinya. Karena dirinya Allah pencipta, Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia, Allah yang agung. Allah yang seyogianya tidak bisa didekati oleh makhluk hidup manapun. Tetapi Allah sendirilah yang mendekati kita, menemui kita, mencari kita. Sebelum di dalam kejatuhan manusia dalam dosa, Allah merencanakan semua yang indah. Bahkan dikatakan manusia bisa bercakap-cakap dengan Allah Taman Eden. Ada sebuah persekutuan yang sangat indah, diberikan semua yang indah kepada manusia ini. Bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah pun tetap dekat, menjanjikan sebuah janji mesianik akan terlahir keturunan yang akan menghancurkan ular si iblis tersebut. Dan dijanjikan akan terlahirnya seorang anak Allah di dalam diri Yesus Kristus, dalam rancangan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Setelah kemudian manusia jatuh dalam dosa, apalagi yang sedemikian agung dan rendah hatinya, keberadaan Allah yang mau turun sampai kepada bagian-bagian yang paling rendah dan paling bawah. Bahkan Alkitab mengatakan sampai mati di atas kayu salib. Sahabat seperjalanan, siogi aja bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kristus itu menjadi sebuah contoh dan teladan untuk kita bisa ikuti dengan secara mudah. Karena mengapa? Karena ada contoh yang real. Sebuah pendidikan kalau tidak ada contoh mungkin mengalami kebingungan, akan menafsir-nafsir apa yang baik yang harus dilakukan karena tidak ada contoh. Tetapi Kristus sudah memberikan contoh yang sangat real dan nyata. Kalau dalam kehidupan kita ternyata kita masih sombong, kita masih arogan, kita masih membanggakan diri,
ingin diagungkan, ingin dirajakan, ingin diutamakan, ingin dianggap sebagai orang penting, ingin selalu ada di panggung dengan sorot lampu dan tepuk tangan. Lalu apa peranan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus? Di mana kita mencontoh Kristus dalam kehidupan real kita? Kalau kita tetap di dalam ketinggian hati, sikap arogan, ingin memamerkan diri, apapun dipamerkan, baik milik-milik barang atau dipamerkan pencapaian yang kita miliki, sewaktu kita tahu dengan jelas berkunjung ke rumah orang atau bahkan di rumah kita, kalau ada prestasi-prestasi yang didapat oleh anak kita, oleh diri kita sendiri, maka kita akan simpan di ruang tamu. Piala-piala tersebut itu dengan mudah dilihat oleh orang lain. Sehingga harapannya kalau ada tamu datang ke rumah kita, yang dilihat pertama kali adalah piala-piala tersebut, pencapaian-pencapaian tersebut. Kalau anak-anak kita tahu dengan jelas pencapaiannya tetap bidang pendidikan. Tapi saya pernah bertamu dengan seorang jemaat. Pialanya itu dari bapaknya, yaitu apa? Pemain golf. Lalu ada piala-piala lain atau pencapaian dalam perusahaannya. Mendapatkan ISO internasional. Maka dipajang di bagian depan sendiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus? Kristus tidak memajang kemuliaannya. Kristus tidak memajang keagungannya. Tapi Kristus mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Untuk menemui kita. Masuk ke dalam titik terendah dalam kehidupan. Manusia yang seyogianya manusia pun tidak bisa mengalaminya. Tapi Yesus melakukan semuanya itu dengan satu alasan dan dasar. Mengapa Yesus mau mengosongkan diri? Karena dia mencintai kita. Karena dia mengasihi kita. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Karena dia ingin menghindarkan kita dari maut. Dari siksaan kekal. Dari api neraka. Dari api yang menyala-nyala. Sedemikian cinta dan kasihnya. Alkitab menggambarkan Kristus kasihnya seperti induk burung yang merentangkan sayapnya melindungi anak-anaknya. Itulah kasih Kristus. Kasih Kristus dilambangkan dan digambarkan seperti air sungai yang mengalir, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah surut, terus mengalir mencintai kita. Seluas lautan, setinggi langit, seindah pelangi. Itulah kasih Kristus untuk setiap kita masing-masing. Biarlah sahabat perjalanan, biar kita boleh belajar dalam hidup ini. Bagaimana belajar mengosongkan diri, bagaimana belajar mengalah, bagaimana belajar mengampuni, bagaimana belajar meminta maaf, bagaimana belajar untuk selalu rendah hati. Kalau kita punya sesuatu kelebihan dari pihak lain, kita tidak sombong dan kita selalu berkata segala kemuliaan hanya bagi Allah. Aku bukan siapa-siapa dan aku bukan apa-apa. Tanpa Tuhan aku tidak pernah ada dalam kehidupan ini. Tanpa Tuhan aku tidak pernah mendapatkan pencapaian apapun yang aku bisa raih. Tanpa Tuhan aku adalah kosong. Tanpa Tuhan aku adalah nihil. Tanpa Tuhan aku adalah ketiadaan. Tanpa Tuhan aku adalah kegelapan. Tanpa Tuhan aku adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bahkan dengan angin dan rumput pun aku jauh lebih rendah daripada semuanya itu. Mari sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang mau mengosongkan diri. Menjadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati menjadi pribadi yang membuat seluruh kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.